Om Swastiastu, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penetapan harga. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Next. Saya sendiri, Idewa Ayu Ari Pramesti, NIM 1910-70003. Selanjutnya, Putu Arin Melia Nugrahani, NIM 1910-7011. Selanjutnya, Ikoma Aldi Pranata, NIM 1910-7020. Next. Yang pertama, di sini saya akan membahas pendahuluan, yaitu terdiri dari pengertian harga. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang dinyatakan dengan uang, di mana harga merupakan satu-satunya elemen dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Next. Peranan harga. Menurut Abadi 2016, harga memainkan peranan penting bagi perekonomian, konsumen, dan permintaan pasar. Yang pertama yaitu perekonomian. Harga sebuah produk berpengaruh dalam tingkat upah, sewa, bunga, laba, serta faktor dalam produksi seperti tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Di mana dengan begitu dapat dikatakan harga merupakan kunci dari jalannya perekonomian. Tanpa harga, perekonomian tidak akan berjalan karena tidak ada suatu nilai dari barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu bagi konsumen. Seorang konsumen akan mempertimbangkan harga suatu produk serta kegunaan yang akan didapatkannya. Konsumen seringkali dipengaruhi oleh harga, walaupun ada faktor lain seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai, fitur produk, dan kualitas produk. Di mana artinya harga ini sangat berpengaruh terhadap penilaian konsumen. Yang terakhir yaitu permintaan pasar. Permintaan pasar atas produk dipengaruhi oleh harga yang bisa dibilang menjadi determinan utama. Di mana semakin tinggi permintaan pasar terhadap produk, maka seorang penjual mendapatkan celah untuk meninggikan harga jualnya. Selanjutnya, bisa di next. Tujuan dari penetapan harga. Menurut Asauri 2014, ada beberapa tujuan penetapan harga yang dapat diambil, yaitu yang pertama, memperoleh laba yang maksimum. Perusahaan tentunya memiliki tujuan dalam menetapkan harga, yaitu mendapatkan keuntungan atau laba. Pencapaian tujuan ini dilakukan dengan cara menentukan harga yang memperhatikan total hasil penerimaan penjualan atau sales revenue dan total biaya yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu mendapatkan share pasar tertentu. Share pasar di sini diartikan yaitu target pasar. Sebuah perusahaan dapat menetapkan tingkat harga untuk mendapatkan atau meningkatkan share pasar, di mana perusahaan percaya bahwa jika share pasar bertambah besar, maka tingkat keuntungan akan meningkat pada masa depan. Yang ketiga yaitu memerah pasar atau market skimming. Dalam hal ini, perusahaan akan menetapkan harga yang tinggi di awal karena hendak menarik manfaat dari sekelompok besar pembeli yang bersedia membayar harga tinggi, karena produk perusahaan tersebut mempunyai nilai sekarang atau present value yang tinggi bagi mereka. Yang keempat, yaitu meningkatkan tingkat hasil penerimaan penjualan maksimum pada waktu itu. Perusahaan menetapkan harga untuk memaksimumkan penerimaan penjualan pada masa itu. Perusahaan akan memperhatikan hasil penjualan yang akan didapatkan pada waktu itu saja dan mengabaikan hasil jangka panjangnya. Yang kelima, yaitu mencapai keuntungan yang ditargetkan. Perusahaan akan menetapkan harga tertentu untuk dapat mencapai tingkat laba yang berupa rate of return yang memuaskan. Rate of return merupakan keuntungan bersih yang didapatkan oleh perusahaan yang akan dihitung per tahunnya. Yang terakhir yaitu mempromosikan produk. Perusahaan akan berlomba-lomba menentukan harga jual yang sesuai dengan kondisi pasar, sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Jadi, dapat diartikan bahwa penetapan harga dilakukan dengan maksud untuk mempromosikan produknya, sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan untuk mencoba produk tersebut. Next. Strategi penetapan harga. Terdapat 4 metode untuk menetapkan harga menurut Ciptono 2009, yaitu yang pertama, berbasis permintaan. Perusahaan akan memperhatikan permintaan pelanggan seperti kesukaan, selera, perilaku, dan kemauan pelanggan untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, yaitu berbasis biaya. Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran produk, sehingga perusahaan dapat menutupi biaya langsung, overhead, dan juga laba ataupun rugi.
Dan semakin besar selisih antara harga jual dengan biaya, maka semakin tinggi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu berbasis laba. Metode ini, perusahaan akan memaksimalkan laba yang didapatkan dengan menetapkan harga yang diperhitungkan harga yang memperhitungkan biaya dan dikeluarkan dengan pendapatan perusahaan sehingga perusahaan tidak merugi. Selanjutnya yaitu berbasis persaingan. Perusahaan akan menetapkan harga sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pesaing. Metode ini memiliki 3 pendekatan melalui sistem penjualan di bawah harga normal pesaing untuk menarik konsumen, menyamakan harga agar pesaing tidak terlalu besar, dan memberikan harga lebih tinggi dari pesaingnya dengan asumsi bahwa produk yang mereka tawarkan memiliki kualitas yang lebih baik daripada pesaingnya. Next. Isu terkait penetapan harga. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Jero Ari selaku manajer di Desala Bali yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2022 melalui platform Zoom, beliau mengungkapkan bahwa salah satu hambatan yang dialami oleh villa saat ini dalam menetapkan harga yaitu villa harus mengurangi harga kamar untuk meningkatkan penjualan meskipun villa kesulitan untuk menutupi biaya operasional. Selama pandemi, villa juga mengubah sektor pasarnya, di mana sebelumnya sektor pasar Desala Bali yaitu merupakan wisatawan asing yang menyukai yoga dan atau makanan vegetarian. Sedangkan saat ini wisatawan asing belum bisa melakukan perjalanan ke Indonesia maupun negara lainnya terkait dengan situasi pandemi. Adanya perubahan sektor pasar ini pun berpengaruh terhadap penetapan harga kamar karena villa harus menyesuaikan harga kamar yang cocok di kalangan wisatawan lokal. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Ari. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan makalah. Nah, tujuan makalah di sini adalah mengidentifikasi penetapan harga yang dilakukan oleh Desala Bali. Next. Selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum mengenai Villa Desala Bali. Yang pertama yaitu sejarah mengenai Hotel Desala Bali. Desala Bali resmi beroperasi pada tanggal 19 Februari 2013 yang berlokasi di Jalan Raya Sanggingan nomor 90 Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. Desala Bali merupakan villa di bawah naungan PT Ganapati dan dimiliki oleh 3 warga negara asing yang berasal dari Australia dengan nama Louis Mercier, Laurent Lilly, dan Rubin Francis Roche. Desala Bali dikelola oleh seorang manajer yang berasal dari Bali, yaitu Ibu Jero Ari, yang sudah mengelola villa sejak baru dibangun sampai sekarang. Next. Fasilitas hotel atau villa yang ada di Desala Bali. Desala Bali memiliki 14 kamar dengan tipe kamar yaitu bungalow room, standard room, dan master suite room. Desala Bali memiliki 2 restoran, yaitu The Cafe Restoran yang menjual makanan vegetarian dan Mumbai Station yang menjual makanan India bagian selatan. Desala Bali juga memiliki yoga studio, di mana yoga studio ini langsung berhadapan dengan sawah dan mampu menampung 40 orang. Next. Berikut merupakan struktur organisasi di Desala Bali. Yang pertama yaitu owner, di mana owner ini berasal dari warga negara asing asal Australia yang berjumlah ada 3 ownernya. Kemudian di bawahnya itu terdapat manajer yaitu Ibu Jero Ari, kemudian ada head departemen housekeeping, kemudian head departemen kitchen, dan ada juga security serta gardener. Next. Baik, selanjutnya penetapan harga. Konsep penetapan harga. Penetapan harga adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan harga jual barang atau produk tertentu yang disesuaikan dengan target pasar yang telah ditentukan. Nah, dalam proses penetapan harga yang dilakukan oleh Desala Bali adalah konsep yang dipergunakan yaitu penetapan harga yang ditetapkan menyesuaikan kondisi pasar saat itu. Seperti halnya saat pandemi, villa cenderung menurunkan harga kamarnya untuk menyesuaikan kondisi pasar pada saat pandemi. Namun, dalam proses
penetapan harga ini pasti saja terjadi hambatan. Nah, di Desala Bali, hambatan yang dialami yaitu dalam penetapan harga ini, yaitu yang pertama yaitu kesulitan dalam menutupi biaya operasional karena adanya pengurangan harga kamar yang dilakukan oleh Villa. Nah, dalam upaya meningkatkan penjualan kamar. Nah, untuk penyelesaian dari hambatan permasalahan ini yaitu melakukan pemotongan karyawan, memotong gaji karyawan. Dalam hal ini berkaitan dengan pengurangan jam kerja dan hari kerja karyawan, dan mengurangi biaya operasional villa seperti menghemat penggunaan alat listrik, mengurangi jam operasional kolam, dan memantau kondisi pasar sehingga dapat menentukan harga yang sesuai. Nah, dalam hal ini pemotongan karyawan sewaktu-waktu apabila okupansi dari Villa Desala Bali ini meningkat, maka karyawan tersebut akan dipanggil kembali untuk bekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai peranan harga. Harga adalah hal yang paling penting dalam menjual kamar, karena harga sangatlah berpengaruh terhadap penjualan kamar villa. Maka sangatlah penting bagi Villa Desala Bali dalam menetapkan harga yang tepat, sehingga dapat meningkatkan penjualan villa. Kemudian ada tujuan penetapan harga. Yang pertama, yaitu meningkatkan penjualan, yaitu agar kamar pada villa dapat dijual lebih banyak. Kemudian mendapatkan laba untuk dapat menjalankan operasional villa dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada memudahkan tamu memilih kamar sesuai budget dan kebutuhan mereka. Kemudian ada strategi penetapan harga. Yang pertama, melihat kondisi dan situasi pasar. Villa harus melihat pasar dan apa yang diinginkan oleh konsumen, sehingga villa dapat menetapkan harga yang tepat sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Yang kedua, ada memperhatikan harga jual kompetitor. Villa harus selalu memperhatikan harga jual yang ditetapkan oleh pesaing lainnya, agar harga yang diterapkan oleh villa tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang ketiga, villa harus memperhatikan laba yang didapatkan oleh villa. Villa harus memperhatikan berapa besar laba yang didapatkan sebelum menetapkan harga, agar villa dapat menutupi biaya operasional dan mendapatkan keuntungan. Penutup. Kesimpulannya, penetapan harga merupakan salah satu komponen penting untuk mencapai tujuan guna mendapatkan keuntungan. Penetapan harga terdiri dari 4 strategi, yaitu penetapan harga berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, dan berbasis persaingan. Strategi yang dipergunakan Desala Bali sebelum pandemi yaitu berbasis permintaan atau sesuai target pasar, berbasis laba, sehingga villa dapat menutupi biaya operasional serta fasilitas yang disediakan. Serta yang terakhir yaitu berbasis persaingan, di mana villa akan menentukan harga yang tepat sesuai dengan kondisi pasar. Saran. Adapun saran yang dapat kami berikan sebagai bahan masukan terhadap industri dan calon konsumen, yaitu pertama, bagi perusahaan. Perusahaan harus melakukan perhitungan yang matang dalam menetapkan harga dengan melakukan segmentasi pasar, dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal serta produk dan harganya sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua itu bagi konsumen, diharapkan dapat memilih produk sesuai dengan kualitas produk dan sesuai dengan kebutuhan dan budget. Apabila suatu produk memiliki nilai jual yang tinggi dengan kualitas yang baik, maka tidak salah jika produk tersebut diberikan harga yang tinggi, begitupun sebaliknya. Berikut merupakan bukti benchmarking yang dilakukan oleh kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih.